Shalom bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun judul pembahasan kami yaitu model taksonomi Bloom ranah kognitif. Adapun kami dari kelompok 1, Lady Mansa Mosir, Raya Simamora, Bella Purba, Niwati Bulele. Baiklah, saya akan membacanya. Yang pertama, pengertian taksonomi Bloom ranah kognitif. Ranah kognitif adalah kemampuan yang merupakan hasil kerja otak. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C, kognitif. Aspek-aspek yang tergolong taksonomi Bloom ranah kognitif. Yang pertama, pengetahuan didefinisikan sebagai ingatan terhadap hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu ialah suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain. Yang ketiga, penerapan di tingkat tinggi. Seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Yang keempat, analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi, peristiwa, pengertian menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide, pengertian, konsep itu relatif menjadi lebih jelas dan hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. Yang kelima, sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Baiklah, sekian. Selanjutnya akan dipaparkan atau dibacakan oleh teman kami, Bella Purba. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Raya Simamora. C. Penerapan. Di tingkat ini, seorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. D. Analisis. Diartikan sebagai pemecahan atau pemisah suatu komunikasi, peristiwa, pengertian menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide, pengertian, konsep itu relatif menjadi lebih jelas atau hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. E. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau satu kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Yang terakhir, F. Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Evaluasi bersangkutan dengan penentuan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk sesuatu maksud dengan memenuhi tolak ukur tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi kami. Slide berikutnya yaitu revisi taksonomi Bloom. Ada beberapa alasan mengapa Handbook Taksonomi Bloom perlu direvisi. Alasan yang pertama yaitu terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook, bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya dalam banyak hal yang telah mendahului zamannya dalam Rower dan Sloan tahun 1994. Alasan yang kedua adalah adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Alasan yang ketiga yaitu
taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Alasan yang keempat yaitu proporsi yang tidak sebanding dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Alasan yang kelima yaitu pada kerangka pikir taksonomi, karya Benjamin Bloom lebih menekankan 6 kategorinya, di mana ke-6 kategori yang dia maksud adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi daripada sub-sub kategorinya. Alasan yang keenam yaitu ketidakseimbangan proporsi subkategori dari taksonomi Bloom. Kategori pengetahuan dan komprehensi memiliki banyak subkategori, namun 4 kategori lainnya hanya memiliki sedikit subkategori. Alasan yang ketujuh adalah taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditujukan untuk dosen-dosen, padahal dalam dunia pendidikan tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum pembelajaran dan penilaian. Baik, untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh teman kami Lady Mansamosir. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemaparan dari materi kami, yaitu slide berikutnya adalah manfaat dari penggunaan taksonomi Bloom atau ranah kognitif. Taksonomi Bloom digunakan sebagai cara untuk mengembangkan dan mengevaluasi pertanyaan yang diajukan guru kepada anak. Biasanya, sebagian pertanyaan berada pada tingkat pengetahuan dan pemahaman, sehingga kurang memberi tantangan bagi anak berbakat. Dengan pengembangan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap tingkat taksonomi, guru merangsang anak untuk lebih menggunakan kemampuan kognitif dan mengembangkan keterampilan berpikir tinggi. Anak memerlukan latihan dan kesempatan untuk berpikir dengan cara efektif. Taksonomi Bloom sering dimanfaatkan untuk menilai level kognitif, psikomotorik, dan afektif dari sebuah materi dan konsep dalam sebuah pembelajaran. Manfaat lainnya adalah dipakai untuk sebagai parameter dan kesuksesan dalam hasil pembelajaran. Nah, yang kesimpulan dari hasil presentasi kami itu adalah taksonomi ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar. Taksonomi tujuan instruksional ialah adanya hierarki yang dimulai dari tujuan instruksional pada jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Dengan kata lain, tujuan pada jenjang yang lebih tinggi tidak dapat dicapai sebelum tercapai tujuan pada jenjang di bawahnya. Demikianlah hasil dari presentasi kami dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom.